Aku udah mulai record ya. Oke. Oke guys, kalau nanti kepotong Isa, kebetulan momentumnya pas. Nanti ada semacam eh, kita stop dulu ya, teknik stop. Mungkin kalau yang GP sudah tahu, cuman kalau tidak nggak apa kita ulangi kembali di sini. Gitu. Sudah ada ya teman-teman yang lain? Jadi kayaknya eh, teman-teman dapat nilai bagus nih. Satu sisi saya ucapkan selamat gitu kan, karena nilainya ada yang 100, luar biasa. Saya aja nggak segitu. Anak TK paling kecil kayaknya nih. Hebat, hebat Keren. amat 100 ya, Nah iya keren. itu. Saya belum lihat, saya belum bisa baca. Kalau tes awal saya bisa baca, kalau tes akhir nggak bisa baca. Ada yang 100, banyak lagi yang 100. Iya, Permasalahannya berarti nanti Mencurigakan. harus keren. Mantap. harus oke kalau dipanggil ya, minimal ya pede aja jawab ya, kayak kita jawab pede apa permasalahan atau soal yang tadi itu. Jawab aja nggak apa, salah kan udah biasanya nggak. Kesalahan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kita mulai aja ya. Coba saya share screen dulu. Sambil diworo-woro temennya, nggak apa-apa. Right, belum muncul. Muncul ini. Kurang slide. Oke. Ya, belum muncul juga. Masih di jalan. Oke, sip. Ya, ini dia aksi nyata. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan, dan kawan-kawan. Baik Kak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dalam mode daring, sinkronus, tatap maya. Kita sekarang akan bertemu modul praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program PKG PJOK. Kakak yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya hari ini adalah hari istimewa karena di hari ini kita Jumat ini kita diingatkan oleh Kanova ya untuk kapan kita harus tatap maya, karena saya sudah share jadwal tapi saya sendiri malah ketelimbang kata Kak Rudi tadi barusan. Terima kasih Kanova sekali lagi setelah mengingatkan kita semua. Salam dan bahagia kembali, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, kebetulan waktunya azan, kita coba terangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin syukur, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Kakak-kakak, sembari kita stop dulu, ada azan, nanti setelah azan kita coba kembali, tetapi kita dalam sesi ini, mari sama-sama bersyukur, menundukkan kepala dan mencoba untuk lebih mendalami dan mengevaluasi diri berdasarkan meditasi. Dalam hal ini adalah mendengarkan ajan dengan khusyuk. Kepada teman-teman dipersilakan untuk silence dulu selama ajan berkumandang. Silakan.
Oke, kakak-kakak, dengar suara iklan tadi? Ada suara iklan tadi kedengeran nggak? Kenapa kemarin kenapa? Sound sistemnya bermasalah, speakernya nggak sekarang? Kemarin udah iya tadi itu kemarin tuh sambil di lihat YouTube kan kenapa gitu Jim itu yang nggak bisa terus soundnya Sekarang ganti mikrofonnya gadget. harus allow gitu klik allow gitu. Udah sih udah bisa nih. Kemarin sambil ambil Zoom itu kan sambil Jimit buka YouTube sambil cari-cari permasalahannya. Udah bisa nih. Oh gitu. Keren. Iya kemarin. Saya kira ganti gadget. Enggak. Teman-teman, sudahkah ada di sini? Oke, teman-teman. Sebelum dimulai, Kak Nova, boleh pimpin doa kah? Sini ada Pak siapa tuh? Pak Roub. Pimpin doa. Mana teh? Ada apa? Kan suaranya. Pimpin doa katanya. Ya, pimpin doa. Pimpin doa. Baik, rekan-rekan semua. Nah, itunya apa namanya? Videonya. Rekan-rekan semua yang saya hormati, Kak Fasil yang saya banggakan. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Surat. Selesai. Lanjut, Kak Fasil. Amin. Terima kasih, Kak Roub. Baik, kakak-kakak, kita mulai kembali. Sebelum doa bersama nih ada seperti ini, Kak. Materi kita kali ini yaitu tentang teknik stop. Di dua pertemuan kedua awal pertemuan kita pernah saya ungkit sebentar mengenai teknik stop ini. Teknik stop adalah ketika kita mengalami tekanan, mengalami kebuntuan atau kebetean, bahasanya ya, bahasa publishnya adalah bosen, depresi lah dan kawan-kawan, itu biasanya muncul tiba-tiba yang membuat kita kinerja menurun, dan rasa malas itu akan menghantui juga malah menghambat kinerja yang ada. Untuk itu secara psikologis kita harus melakukan teknik stop. Stop itu bagaimana? Stop itu adalah singkatan. Yang S-nya tentunya stop dulu atau berhenti dulu, merenung dulu. Lalu yang T itu take a deep breath atau ambil nafas dalam, ya. Yang O itu observe, ya, melihat dengan tenang bagaimana kita bergerak, ya, nafas bergerak. Dan yang P adalah melakukan daripada yang namanya proceed atau melanjutkan, yuk move on. Kira-kira gitu Kak. Tapi kita coba di sini saya udah mengeluarkan video, kita sama-sama Kak, hanya 2 menit. Sambil 2 menit kita pastikan kita duduk tenang dulu. Kondisi sudah sabar ya, santai, tidak ada hambatan, kita sama-sama melakukan teknik stop ini. Hanya 2 menit, karena yang 5 menit tadi sudah digunakan di teknik mendengarkan azan. Seperti itu. Seperti ini kita coba di
Oke. Kak. Hei. Halo semuanya, nama saya Tanya Gromenko. Do you want to... Jadi, oke. Nah, ini Kak. Dengar suaranya Kak? Kedengeran Kak. Ini, Kak. Kedengaran. Ambil nafas Kak, ambil nafas panjang. Hembuskan. Ambil nafas panjang lagi. Hembuskan. Rasakan pergerakan jantung melambat, detak jantung semakin lambat. Kita coba-coba sama-sama praktikkan gerakan nafas kita di bagian dada dan di bagian perut. Tetap dengan tarik nafas panjang, lepas. Nafas panjang kembali. Hembuskan lagi. Ambil nafas dari hidung pelan-pelan. Hembuskan dari mulut. Syukuri segala nikmat kita. Pastikan bahwa yang kita peroleh pada hari ini adalah anugerah yang belum tentu diperoleh orang lain. Kita dapat berkumpul, menerima masalah, menyelesaikan masalah dari pagi sampai sore, dan di malam hari ini kita menyelesaikan masalah tersebut. Kita bersyukur untuk teman-teman dengan handai tolan, dan kita yakinkan setiap masalah yang ada tentunya ada solusinya. Dan kita siap untuk menghadapi tatap maya ini dengan lebih optimal dan lebih khusyuk lagi, karena 2JP itu hanya kita. Itu Kak, katanya bahwa dapat meningkatkan performa kakak dalam rangka tatap maya. Kalau teknik tersebut waktu saya mempelajari, saya gunakan ketika jam siang Kak. Kalau jam pagi itu aman. Jam siang itu habis makan siang, kitanya udah mau segala macam, tiba-tiba ada ngajar atau ada datang orang tua atau ada masalah. Mungkin Kak Bunda juga lebih tahu ya, kalau jam 12 ke atas itu kita belum pulang sekolah, tapi kondisi sudah redup. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelas dengan kondisi emosional, sehingga yang kita ketahui bersama, emosi itu dapat meruntuhkan apapun, bahkan hal yang buruk sekalipun lebih runtuh lagi nantinya. Baik Kak, selanjutnya kesempatan bersama, tentunya yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memastikan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Hal ini adalah kesepakatan yang dapat kita rubah atau kita negosiasi. Kira-kira Kak, apakah ada yang dinegosiasi untuk kesepakatan ini? Jika tidak, kita lanjutkan. Aman ya? Lanjut, aman Kak. Lanjut, oke. Selanjutnya adalah tujuan. Halo Bapak Ibu, ini nggak konsisten kakak-kakak, Bapak Ibu ketiknya nih ya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Materi 1, 2, dan 3, dan memahami penugasan aksi nyata. Nah, poin 2 nih, supaya nanti tidak ada kesalahpahaman dan juga tidak ada keraguan dalam membuat aksi nyata. Agenda kita sesinya kali ini adalah refleksi koneksi antar materi. Yang pertama, selama 30 menit, kita sisa sekitar 16 menit lagi. Penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berdidik, penilaian lini masa itu 20 menit, dialog
diskusi dan jawab 7 menit dan penutup 3 menit. Berarti totalnya adalah 1 jam. Ini 1 JP, 1 JP ini. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi Pocket model 1 dan 2. Kita ingatkan kembali, Kak, Pocket modul 1 dan 2. Canova nih yang habis ngejar materi nih, masih hangat-hangat nih. Ya, dan kita juga masih hangat. Kenapa? Di tatap muka kemarin kita mengulang. Di hari pertama, hari kedua kita mengulang materi modul 1 dan baru menginjak materi modul 2 itu di hari Kamis kalau nggak salah. Oke. Apakah itu? Yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Baik, kakak-kakak, saya akan membuat spin wheel, tapi sebelumnya boleh volunteer. Siapa yang mau menjelaskan atau bercerita, Kak? Ingat, tidak ada yang salah di sini. Bercerita tentang apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan, Kak. Salah seorang boleh langsung bersuara saja. Bolehkah, Kak? Siapa? Hari ini saya nggak boleh nebak soalnya. Nggak boleh nunjuk. Harus dari kakak. Kak Dani, silakan. Nunjuk sayanya. Pak nggak boleh nunjuk. Tapi lagi gelagat-gelagatnya dia kayak mau bersuara, coba takut dia malu-malu ya. Kak Dani, mangga Kak Dani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya lagi sembarian ngerjain Arkas, tapi nggak apa-apa. Baik, saya akan berbagi sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK efektif. Menurut saya itu bisa dikatakan mengajar PJOK itu yang efektif saat kita itu bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang kita ajar, Kak. Nah, terutama dari kebutuhan siswa apa aja yang dibutuhkan. Terus kita juga merancang pembelajaran juga yang interaktif, serta terutama kemarin waktu sebelumnya saya mungkin belum mengajar PJOK itu belum efektif, terutama saat mengatur waktu di pembelajaran saya, Kak, gitu. Jadi setelah setelah kita tatap muka selama seminggu, jadi saya memahami apa aja yang kekurangan saya dalam mengajar PJOK yang efektif, termasuk dari cara penyampaian, dari kualitas pembelajaran, terus dari bagaimana kita mengatur waktu mengatur pembelajaran kita agar anak-anak tuh dapat kebagian untuk melakukan gerakan yang mereka dalam pembelajarannya seperti itu. Jadi menurut saya itu keterampilan efektif itu yang kita mampu memfasilitasi peserta didik dan juga dapat membantu mereka mencapai pembelajaran yang kita inginkan seperti itu, Kak. Mungkin cukup menurut saya. Baik, Kak Dani. Satu lagi, Kak Dani. Dengan pemahaman tersebut, Kak, apakah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang peserta didik? Menurut saya terhadap bisa, menurut saya bisa, Kak, bisa mendukung berpusat kepada peserta didik, asalkan kita saat melakukan pembelajaran kepada siswa itu bisa mengevaluasi
dan menyesuaikan metode pengajaran yang kita lakukan. Seperti itu, Kak. Baik. Terima kasih Kak Dani telah berbagi ya. Semoga konsisten terus Kak ya. Memang konsisten dalam melakukan pembelajarannya. Oke, selanjutnya strategi mengajar. Ini modul 1-3 ya. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Baik, kita ke spinning wheel. Spinning wheel. Satu. Siapakah yang akan membantu berpendapat? Dah, dia kosong. Kita ulangi kembali. Kanova. Beruntung sekali Kanova ini selalu muncul di setiap Aduh, saat. kenapa? Kenapa? Apa Pak? Kak, diulang. Wait. Saya stop sharing dulu ini. Dan lanjutkan ke sini. Ya Kak. Strategi mengajar nih. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Itu Kak. Oke. Pengalaman aku aja ya Kak. Kalau strategi mengajar, oke, sebelumnya kan kita emang ada asesmen awal biasanya. Kita untuk apakah anak ini kinestetik, atau audio, atau visual. Nah, setelah kita membuat asesmen awal, lalu kita biasanya mengelompokkan yang mana anak yang termasuk kinestetik, visual, atau audio. Nah, biasanya kita menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut gitu. Adek, jangan azan dulu. Aduh. Ya, setelah biasanya sudah membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, lalu kita merancang pembelajaran yang sesuai mereka. Biasanya kalau kinestetik, biasanya kan lebih ke motorik kasar nih. Nah, itu biasanya kalau anak-anak lebih banyak sih, memang anak TK sekarang banyak banget yang aktif, jadi kebanyakan kinestetik, jarang banget yang diem-diem aja. Nah, biasanya kita di situ bukan hanya, kemarin kan bukan hanya misalnya motorik kasar tuh lompat atau apa, nah biasanya dibarengi dengan angka, misalnya engkle, nah di situ ada nomornya, mereka bisa lompat, misalnya angka 5, mereka lompat ke angka 5, gitu sih. Biasanya Kak, kita pokoknya strategi belajar biar anak-anak juga interaktif juga ya, bukan hanya guru hanya memerintahkan aja, tapi anak-anak juga bisa menyuarakan pendapatnya gitu. Kita juga tanya mau belajarnya tentang apa nih, gimana, mau apa gitu kan. Tetap berpusat pada anak. Itu sih, udah gitu Ya. aja Kak. Menarik sih Kak Nova, kemarin saya sempat sering lihat video-video Kak Nova ya berkaitan dengan karena Kak Nova di usia dini nih gitu kan. Kita belum pernah dapet tuh yang usia dini, kalau enggak SD ya, SMP, SMA, usia dini yang menarik. Nanti mudah-mudahan Kak Nova ketika nanti memberikan video mengajarnya itu bisa coba saya minta bantu share ya ke teman-teman ya. Baik, selanjutnya gini Kak. Apakah pemahaman tersebut mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang bersifat profesional didik Kak? Ya, tadi kan udah saya sampaikan juga, kita juga selalu berpusat pada anak. Biasanya kegiatan minggu depan nih, misalnya Senin besok, nah kita hari Jumat ini kita tanya dulu topiknya mau apa, mau belajar apa. Bunda aku mau, misalnya mau main lompat tali. Oke, berarti kita nanti minggu depan nih tentang lompat tali, atau nanti udah lompat tali, Bunda aku mau belajar main petak umpet. Nah oke, gitu sih, kita selalu berpusat pada anak, menanyakan pada anak kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu. Menarik Kak ya, jadi kayak di sekolah-sekolah juga ya. Saya kira hanya di usia-usia
fase C ke atas deh yang kita menawarkan Iya. kepada siswa. Usia dini juga udah bisa Kak ya? Udah bisa banget. Bahkan ada yang, Hmm. Bunda aku tuh mau belajarnya masak-masakan, aku tuh mau masak, ya udah mau masak apa, misalnya spaghetti. Oke, kita benar-benar oke mau bawa apa? Siapa yang mau bawa mie spaghettinya, mau bawa aku mau bawa kejunya, aku mau bawa ini, nanti tinggal kita share ke orang tua, "Moms, anak-anak udah berdiskusi nih. Anak-anak mau bikin ini alat-alatnya, mohon besok dibawa," gitu. Nanti anak-anak biasanya langsung antusias sih. Gitu. Apa ada yang nggak setuju Kak? Misalnya dari satu kelompok ada yang nggak setuju, dia nggak mau spaghetti, dia sendiri ternyata mau lemper gitu, bisa nggak itu? Atau gimana? Iya, biasanya gitu. "Iya, aku maunya nasi goreng," misalnya. Oke, kita pakai voting, siapa yang mau masak spaghetti dulu, Oh. siapa yang paling banyak yang sukanya mau masak apa. Oke, kita yang paling banyak dulu, nanti yang sedikit mungkin minggu depannya gitu. Biasanya kita pakai Oh gitu. diskusi, pakai voting gitu, biasanya gitu. Baik, jadi fasilitasinya tetap ada, hanya saja Iya. kita tetap mengutamakan yang lebih banyak Kak ya? Iya betul. Oke. Anak-anak TK udah bisa banget mereka berpendapat, berdiskusi, udah keren-keren sih anak-anak sekarang, udah pada pinter sih anak TK juga. Oke, terima kasih Kak Nova, mendapat insight baru Kak. Tuh Kak, jadi ternyata memberikan pilihan itu jangan ragu-ragu bahwa tidak akan berhasil atau ragu-ragu tidak akan efektif Kak ya. Ternyata usia dini juga masih udah bisa kok. Bahkan ada insight baru lagi, yang kedua adalah kita coba mengakomodir pilihan yang sedikit dengan cara memberikan opsi untuk minggu depan supaya tidak memilih hal yang sama ya. Bahwa spaghetti lagi buat minggu depan, enggak. Kita coba opsi gimana kalau minggu depan pilihannya nasi goreng kan gitu ya. Luar biasa Kak, saya tertarik. Terakhir adalah sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak dan pemahaman tersebut ya. Kita coba, lupa. Kita coba, ke sini dulu, stop presentingnya dulu. Oke, salah, harusnya stop presenting. Oke, Windows, kita ke wheel of name. Siapakah dia? Terima kasih Kak Nova. Kak Ju. Kak Ju ada Kak Ju? Kak Ju? Iya siap, apa tadi Kak? Oke mantap, sebentar. Kita coba di sini. Ini jadi seperti biasa, semakin hari kita tiap hari itu mempelajari hal yang baru, termasuk saya juga harus bolak-balik presenter. Karena memang itulah tujuannya untuk selalu berkembang. Kak Ju, model pendidikan gerak. Masih ingat ya model pendidikan gerak ya? Yang orang lari itu loh, orang lari gitu kan. Seperti itu pelajar ilmunya, teorinya. Oke, sejauh apa pemahaman Kak Ju terkait model pendidikan gerak Kak Ju? Model pendidikan gerak. Sejauh ini materi hari Jumat nih. Sejauh apa pemahaman Anda terkait model pendidikan gerak? Yang itu Kak Jo, yang ada orang nari kan, itu ada panjang, pendek, tarik tambang, yang itu tuh. Gimana Kak, pemahaman Kakak model pendidikan gerak itu Kak? Yang ada ruang segala itu ya? Betul. Jadi apakah pemahaman tersebut terhadap model pendidikan gerak yang digunakan Kakak di PJOK itu menambah paradigma Kakak nggak terhadap bagaimana Kakak nanti ngajar di sana itu di sekolah Kakak berpusat pada peserta didik gitu Kak, lebih simpelnya. Gimana Kak? Model pendidikan gerak, pemahaman apa mau sejauh mana? Bentar. Gimana Kak? Iya sebentar, ada bingung juga. Nggak apa-apa, ngobrol aja Kak. Ngobrol, kalau nggak ngajar di PJOK setelah mendapatkan ilmu pendidikan gerak itu bagaimana sekarang? Apakah lebih asik, lebih tertata, lebih apa? Bagaimana? Silakan Kak. Atau mungkin ada pengalaman baru kayak Kak Nova tadi dijelaskan. Wah itu ada insight baru buat kita semua tuh. Silakan Kak, diceritakan saja. Iya.
tentang model gerak, konsep yang model pendidikan gerak. Ya. Di dalam saya mengajar, saya tentunya harus memperhatikan tentang ruang, tentang konsep geraknya ya, model geraknya, dan harus memperhatikan memperhatikan ruang geraknya, terus jaraknya juga terus mengkondisikan gimana ya, tidak bisa ngomong banget. Mengkondisikan keadaan siswanya, kegiatannya. Tapi kakak berarti lebih ini kak, maksudnya gini, semenjak mengetahui tentang model pendidikan gerak, kakak lebih memahami bahwa PJOK itu tidak hanya terbatas pada main bola doang ya, seperti itu kak? Ya, kita juga harus waktunya, tidak berfokus pada waktu, gaya, juga ruangannya, terus posisinya juga, siswa tujuan lingkungannya seperti apa gitu. Tidak harus berfokus pada gerak saja, harus juga tidak bola saja. Jadi kita harus menyajikan apa itu kegiatan yang berfokus pada siswa tentang keterhubungannya dengan kegiatan siswa yang dilakukan di luar, tidak hanya berfokus pada bola, dan juga kita harus murid memiliki kesempatan untuk melakukan gerakannya, kreativitasnya, tidak selalu, dan juga pelajaran. Ya Kak Ju? Iya. Baik Kak Ju, sudah saya tangkap Kak Ju ya. Tapi prinsipnya gini Kak, apakah hal tersebut setelah mempelajari tentang model pendidikan gerak memperkaya pemahaman Kak Ju terhadap bagaimana harus berpihak pada sendiri Kak ya, pengajarannya Kak ya berarti ya? Iya. Baik Kak Jo, terima kasih atas berbaginya. Selanjutnya tentunya yang terakhir. Oh belum. Model pendidikan kebugaran dan pemahamannya terhadap hal tersebut pada pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita coba. Nah, sekarang langsung Kak bisa nih. Kak Jo dihapus dulu tadi ya. Aduh, belum kehapus. Sini aja. Kak Rudi. Silakan Kak Rudi berbagi dengan kita. Oke, masuk Kak. Kedengaran suaranya Kak? Masuk. Untuk pertanyaannya adalah pemahaman tentang pendidikan kebugaran ya? Betul. Yang saya tahu bahwa kebugaran itu intinya mah lebih dari sehat gitu ya. Orang bugar udah pasti sehat, tapi orang sehat belum tentu bugar. Nah, dalam kegiatan yang sering saya lakukan, itu saya rasa saya lebih menekankan untuk kita lebih bugar gitu.
Jadi anak-anak memang lebih kegeraknya lebih apa ya, lebih teratur gitu. Lalu saya juga mencoba anak-anak yang susah untuk bergerak, apalagi kelas rendah. Kita coba untuk mengembangkan keterampilan motoriknya. Lalu untuk kelas atas kita juga mencoba untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan gitu. Lalu bagaimana berperilaku hidup sehat gitu ya. Lalu membentuk sikap positif terhadap aktivitas fisik. Contohnya misalnya dalam kegiatan kelas 4 misalnya senam lantai. Ini bagian mana aja yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan misalnya roll depan. Jadi untuk pendidikan kebugaran ini sebenarnya lebih kompleks lagi, lebih di atas dari model yang sebelumnya yang kita bahas, Kak. Lalu sejauh ini yang saya kembangkan di sekolah kami, saya lebih ke itu sih Kak, kalau lagi pemanasan, saya sisipkan pemanasan kelenturan gitu loh Kak. Jadi saya berusaha supaya anak-anak ini lebih luas untuk bergerak ketika melakukan olahraga inti gitu. Mungkin itu sih Kak yang bisa saya pahami dari pendidikan kebugaran ini. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Rudi. Saya justru mengcapture banyak sekali perubahan-perubahan juga masukan bagi Kak Rudi, memperkaya hasanah Kak Rudi dalam mengajar PJOK yang berpusat pada pendidik di sekolah Kak Rudi ya. Betul Kak. Jadi kalau dulu saya termasuk rada acuh gitu ya terhadap kayak kepemanasan. Ya udah sekedar pemanasan aja. Ya udah lari. Ya udah itu gitu kan. Tapi sekarang ketika mempelajari modul sejauh ini saya alhamdulillah sedikit paham gitu ya. Oh, berarti anak-anak ini harus seperti ini loh supaya nanti ketika melakukan gerakan kegiatan inti mereka lebih luasa gitu. Betul. Ya. Itu Kak Enji. Iya, itu Kak Enji dia ganggu kita. Wih, direkam. Baik, terima kasih Kak Rudi. Saya sangat setuju dan juga sangat sependapat berkaitan dengan bagaimana kita memulai pendidikan atau mulai PJOK itu langsung include-kan apa yang kita telah pelajari terutama dengan pendidikan kebugaran. Betul, jangan sampai kita memberikan pemanasan itu bentuknya hanya bentuk yang normal, pemanasan statis dinamis dari kepala sampai ke kaki atau kebalikannya, karena kita berpikir sistematis, gitu ya. Ternyata setelah mempelajari hal ini, kita juga bisa mengisikan kebugaran, permainan yang menyenangkan, tetapi juga meningkatkan kebugaran yang ada. Terima kasih Kak Rudi telah berbagi. Selanjutnya, yaitu tentang sport education model. Hal ini yang terakhir kita pelajari. Saya akan spin wheel. Oke, kita coba siapakah yang mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan kita tentang sport education model. Kak Fat, adakah Kak Fat? Kak Fatima? Ya Pak. Sepertinya bisa lagi nggak? Jalan sama pacarnya. Masih di jalan. Oke, coba yang lain dulu. Ya, oke. Aku tidak menangkap, tapi nggak apa-apa. Kita ke Kak Ulum. Kak Ulum, ada Kak Ulum? Kayaknya belum tersambung. Kita langsung dulu ke Kak. Udah. Kak Roop aja. Kayaknya memang kehormatan untuk Kak Roop, Kak. Soalnya kan kemarin jadi wali kota, penyelenggara donatur sekali. Donatur juga. Betul. Relevansinya ada nih ya.
Betul, Kalau Kak betul Ulum banget. kemarin kan cuman foto-foto, mungkin beliau belum ngerti. Iya benar. Setuju sekali. Iya betul. Wali kota kita ini harusnya berpendapat ya. Kak Raup, pertanyaan masih sama Kak Raup, yaitu pemahaman Kak Raup tentang sport education model dan pemahaman tersebut yang masuk ke dalam pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Silakan Kak. Siap. Terima kasih Kak Fasil. Rudi ini ngomong apa sih? Sebentar dulu, sebentar dulu. Gak Masak sana dulu ya. apa-apa, dibawa aja kan main malam, kita aman. Kalau main malam ada anak mah nggak apa-apa Kak, dibawa aja Kak. Baik, Kak Fasil, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah sejauh ini kemarin setelah pulang dari PKG seperti apa ya? seperti baru lagi lah ibarat kata mah. Merefresh gitu, menambah wawasan. Dan salah satunya ya terkait model sport education model ini ya saya tanamkan juga kan gitu sama siswa gitu kan selama pembelajaran ataupun pemberian materi ajar kepada siswa gitu. Kan biasanya kalau dulu mah apa ya, kita itu asal main tunjuk aja, dipukul rata aja semua siswa itu gitu kan. Baik dia yang kecil ataupun yang kurus, yang gemuk gitu. Kita pukul rata lah gitu kan. Setelah mengenal beberapa ini ya, akhirnya kan kita apa ya, bisa memahami peran yang besar tuh misalkan kalau pemain bola ya taruh di bagian belakang gitu kan, pertahanan, di kiper gitu kan. Ataupun ya yang rada kurus-kurus biar lari cepet jadi penyerang gitu, jadi striker gitu. Jadi model-model yang seperti itu dulu ya wallahu a'lam ya mungkin tahu tidak tahu cara penempatannya aja mungkin yang baik, dan juga emang banyak sekali yang saya lewat dulu di antara pembelajaran yang sudah saya dapatkan hari ini menjadi salah satu bahan bagi saya, terutama untuk memperbaiki dan membina diri saya. Dan dari situlah ya kita ya nggak munafik lah, kita juga emang dikatakannya belum mapan dalam hal ilmu PJOK gitu. Dengan adanya seperti ini, apapun ya mendekati sedikit kami lakukan gitu demi memperbaiki diri dalam rangka untuk memperbaiki pembelajaran pemberian materi kepada peserta didik. Begitu Kak Fasil. Baik. Jangan lupa Kak, libatkan peserta didik memilih ya mau apa di akhir tahun, mau apa di akhir semester, mau apa di pembelajaran, dan biarkan mereka menjadi panitianya, kan gitu Kak ya. Iya. Baik. Terima kasih Kak Raup telah membantu berbagi. Kita semua sudah mendengarkan, sudah meng-refresh bagaimana pembelajaran yang kita lakukan berkaitan dengan pembelajaran gerak, kebugaran, dan terakhir tentang sport education model. Nah, ini yang baru kemarin kita pelajari. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik dan pemahaman paradigma tersebut terhadap bagaimana kakak menempatkan asesmen otentik supaya berpusat pada peserta didik. Nggak perlu saya spin wheel, ini waktunya Kak Anas untuk bersuara. Kak Anas, silakan Kak Anas. Kak Anas adakah? Ya, siap Kak Fasil. Mantap, silakan Kak Anas. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Kalau yang kemarin itu dari dua gambar yang Kak Fasil tampilkan, gambar A dan gambar B. Dari situ saya udah mengetahui, oh ternyata selama ini saya hanya berpusat pada teknik dasar. Sedangkan Kak Fasil sendiri menerangkan
gambar B itu berpusat pada kegiatan yang sesungguhnya yang saya tangkap. Jadi penilaian itu berdasarkan permainan yang real, yang sesungguhnya gitu, seperti 1 lawan 1 ataupun karena bolanya mungkin terbatas. Jadi tahulah gitu ternyata penilaian itu banyak modelnya gitu, Kak Fasil. Ya. Kira-kira Kak Anas lebih efektif bagaimana untuk Kak Anas menggunakan asesmen yang ada, kan ada banyak asesmen tuh bentuknya. Untuk asesmen otentik, Kak Anas apakah sudah mencoba diintegrasikan ke pelajarannya, Kak Anas? Iya, kalau ini lebih ke asesmen otentik ya, karena membuat siswa itu lebih banyak ininya, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu, lebih membuat siswa lebih berkembang lah Kak Fasil, menurut saya. Baik, terima kasih karena setelah berbagi ya. Betul, saya juga sependapat dan juga sepengalaman. Pada zaman dulu saya pikir dengan memberikan tes sepak bola, menendang bola kepada gawang yang saya kasih angka ya, ujung itu 9 ya, tengah itu 6, itu sudah baik. Ternyata kan kalau dalam keadaan nyata mah ada kipernya ya, mau di ujung juga, kalau kipernya di ujung kena dong gitu kan. Kalau dari tengah, kalau nendangnya ke samping betul, tapi kalau ada kipernya di samping, ada back di samping percuma juga. Jadi otentik adalah bagaimana pengalaman nyata diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, itu lebih menarik, betul. Terima kasih Kak Anas. Tinggal kita mencoba untuk membuat bagaimana sih bagan atau rubriknya, juga pembelajarannya yang semenarik itu supaya siswa juga merasa lebih mudah dan terlayani. Seperti itu Kak ya. Kita hari ini belajar tentang itu Kak. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada belajar didik. Tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kakak-kakak, kita sebenarnya sudah mendekati garis finish. Keterampilan yang kita lakukan, yang telah kita pelajari dalam sebuah modul, yang telah kita, walaupun dalam kondisi yang luar biasa padat, kita harus online, harus sinkronus, asinkronus. Tujuannya tentunya paradigma perubahan diri. Paradigma dulu, perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kakak jangan dulu ribet sama teori, menghafal teori. Yang penting kakak sudah paham esensinya, lalu sudah diaplikasikan, dicoba diaplikasikan dalam pembelajaran. Sekilas tadi kakak-kakak berdasarkan sampling, ada 6 sampling yang saya ambil, kesemuanya sudah menunjukkan adanya semangat baru, perubahan baru dalam pola pembelajaran. Gak perlu harus semua Kak, harus semua berubah total, nanti anak-anak juga kaget. Tapi dicoba, dimulai dari modul geraknya, bagaimana kita mulai pemanasannya, persepsinya, bagaimana kita menarik siswa, tertarikan dengan cara membuat mereka memiliki suara yang didengar, kepemilikan pembelajaran, juga mengenai apa yang harus dilakukan dalam asesmennya. Biarkan mereka menilai diri sendiri juga orang lain. Seperti itu Kak. Selanjutnya yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Kak, pengantarnya seperti ini Kak. Kita sudah mempelajari semua modul nih Kak. Semuanya diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Apa aksi nyatanya? Implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada terdidik di kelas yang diampu Kakak. Dinilai oleh saya melalui LMS. Jadi yang dinilai tetap saya Kak. Jadi jangan khawatir. Kakak bisa WA, bisa berbagi, juga bisa sharing. Apa sih dan bagaimana tugasnya. Kalau kamu membutuhkan bantuan saya full, boleh kita kumpul lagi. Baik di dunia maya atau di pertemuan muka. Kita dapat melakukannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan juga dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK. Kita sudah sering ya lakukan refleksi ya, 5W, topi berpikir, dan sebagainya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik merupakan salah satu kompetensi. Salah lagi. Cancel. Aduh, sorry. Pencet. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Singkat, padat, dan tidak jelas. Tidak jelas. Aduh, oke ini dia.
Keterampilan melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada kita semua. Keberpusatan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Lingkungan belajar yang kondusif. 2. Strategi pembelajaran yang muncul. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen on teknik dalam pembelajarannya yang dilakukan. Kak Nova atau kakak yang lain jangan terpaku pada pembelajaran PJOK-nya. Tetap pembelajaran yang ada di sekolah kakak. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Tentunya udah memuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Rekaman videonya isinya 1. Persepsi jelas, pembelajaran awal. Kedua, inti maksimal 30 menit maksimal tanpa edit. Ini udah semua nih Kak sebenarnya Kak, bukan cuma berdua doang. Yang ketiga, akhir. Yang keempat, refleksi pasca pelajaran, dan 5, testimoni pendidik. Isi video tentunya nomor 1, 2, dan 3. Untuk 4 dan 5, kakak bisa menyertakannya dalam bentuk form atau dalam bentuk screenshot WA dari peserta didik. Bisa itu, terserah mau pakai yang mana. Atau LKPD, mangga. Yang sesuai dengan kebiasaan di sekolah kakak. Jangan dipaksakan pakai WA atau Google Form jika siswanya nggak bisa merepresentasikan tersebut. Dalam menilai aksi nyata, saya harus memastikan kesesuaian antara perencanaan, RPP, dan video yang diunggah. Ini serius nih Kak. Kenapa serius? Karena ini hasil akhirnya, karya akhirnya. Saya sudah menyertakan beberapa masukan dan saran dari video yang sebelumnya telah dikirim, kaitan dengan misalnya jangan ada pemotongan, gitu kan? Jangan ada persepsi, jangan ada semacam kalau aksesoris itu ya semacam cucu gitu kan? Nggak apa-apa. Seperti itu nggak perlu, langsung pada pelajarannya aja. Dimulai dari salam sampai terakhir salam kembali. 30 menit, sat-set, jangan terlalu jangan banyak persepsi seperti itu. Halo Dede. Lalu nextnya adalah penjelasan teknis. Ada kata-kata mutiara, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan, menurut dari Edner Essenbach. Ini berkaitan dengan tadi Kak, berkaitan dengan nilai kakak tadi yang banyak 100, itu luar biasa, tetapi bukti dari kemampuannya adalah tindakan. Tentunya tindakan yang paling muncul adalah dari karya nyata kakak. Modanya tentunya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sekali lagi diulang kembali nih, kalau Kak amati ini kata-kata atau kalimat praktik pembelajaran PJOK yang berusaha pada peserta didik, ini udah ada 10 kalinya nih. Saking menekankan kembali bahwa ayo Kak, gitu kan, aktifkan kembali. Kakak, mereka yakin kakak bisa. Tujuan belajar khusus yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK diulang kembali. Hasil penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu Kak. 1. Pastikan kakak telah mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi. Kalau kemarin saya baca kakak ada yang misalnya pembelajaran softball itu 3 pertemuan, itu kan. Kita cukup satu pertemuan aja Kak. Jadi satu pertemuan kakak bikin yang paling simple. Kalaupun harus mengambil softball berarti teknik memukulnya saja misalnya, atau teknik menangkapnya saja gitu kan. Nggak perlu yang panjang-panjang gitu. Senam lantai, rangkaian gerak, kalau dirasa sulit ya hanya pro depannya saja misalkan, mangga Kak. Dalam mengembangkan RPP dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau telah dikerjakan di modul 1.6. Pengembangannya sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design. Saya ulangi kembali, backward design itu adalah kita menjelaskan dulu tujuan akhirnya. Tujuan akhir kita belajar berenang, dari mulai meluncur, ambil nafas, kaki, tangan adalah berenang gaya bebas. Itu dulu backward design. Gaya bebas seperti ini, tahapannya baru di breakdown gitu ya.
Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut dikuasai oleh peserta didik. Tanyain dulu. Yang kedua, atau yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter beragam melalui penelitian diferensiasi dengan mempertimbangkan isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam merancang strategi yang efektif dan dilakukan pada langkah-langkah pembelajaran. Ingat Kak, bagaimana isu gender, isu sosial, isu inklusi itu harus muncul dalam modul ajar. Jadi tidak ada lagi Kak ya, senam lantai dipisah antara perempuan dan laki-laki itu beda matras, atau main basket harus dipisah, tidak lagi seperti itu dalam RPP-nya. Silahkan dalam praktiknya apakah hal itu masih muncul, apa sikap kakak, kan seperti itu Kak ya. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Misalnya model pendidikan gerak, kebugaran, sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Ingat, disesuaikan Kak, jangan sampai dipaksakan. Ada yang lapangannya senggol bacok tadi kemarin ya, satu lapangan buat 4 sekolah, sesuaikan saja. Jangan khawatir ada spanduk-spanduk pilkada, mau bagaimana lagi, masa disingkirin, nanti Bapak kena ya. Nggak apa-apa, cari spot yang mantap dan tepat, dan yang pasti safety, aman Kak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen tersebut atau asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jangan khawatir Kak, ini adalah kelas kakak, sekolah kakak, siswa kakak. Apapun tentang asesmen otentik yang Kak buat itu pasti benar dan tepat. Hanya saja mungkin narasinya dapat saya bantu, dapat saya kembangkan, dan sudah saya kasih clue ketika kakak mengerjakan pada LMS, sudah saya kasih petunjuk di bawah, saya kasih tanggapan, itu yang masukan dari saya. Terakhir, yang ketiga, kemudian unggah RPP yang sudah dibuat, tentunya memuat rencana asesmen otentik ya, jangan lupa, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya itu tanggal 4 kalau nggak salah, hari Selasa ya. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Masih ada waktu panjang untuk melakukan RPP dan ada waktu 2 hari, hari Senin atau hari Selasa untuk kakak melakukan rekaman video. Tapi saran saya sebisa mungkin rekaman video dulu. Nanti gampang diedit mah, atau berlaku backward design, rekam dulu baru RPP. Ada unik juga kalau gitu ya, nggak bisa RPP dulu baru video. Aspek penilaian yang saya lakukan adalah yang pertama A, tentunya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dengan rubrik 1, guru menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ingat, nyaman di sini relatif. Kalau nyamannya kelas Kak Nova tentu berbeda dengan nyamannya kelas Kak Dani ya. Nyaman dalam artian kakak jangan sampai menempatkan matahari, posisi tidak diungkit ya oleh teman-teman, oleh Kak Anas juga. 2, interaksi yang dilakukan berpusat pada peserta didik. Interaktif, ada timbal balik, biarkan Kak. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang komentar, silakan Kak. Dan pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Yang kemarin Kak ada I, A, tunggu ya, good, bagus ya, seperti itu dimunculkan Kak, jangan khawatir dan jangan ragu-ragu. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK. A, pembukaan proses belajarnya. 2, melakukan aktivitas pembelajaran yang konseptual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. 3, menerapkan perkembangan pengajaran yang efektif, konten, umpan balik, waktu belajar akademis, ya. 4, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Kita dekati, jika ada yang salah, kita berikan treatment atau bagaimana, kamera tetap roll atau mendekat oleh kakak, terserah, tapi kita biarkan senyata mungkin. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada didik, diulangi kembali. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses belajar.
Ingat, dalam penutupan selain kita cooling down juga ada refleksi, bertanya, dan juga pastikan di proses nomor, oh ini udah ada nih, dicek. Ya, kemarin sebagai gambaran Kak, saya ngajar poin 1 sampai 7 berhasil, tapi ada yang lupa, yaitu saya tidak melakukan asesmen otentik, tidak kelihatan oleh kamera. Saya lupa, kan itu kan ada ya, jadi ketika siswa itu praktek dribble misalnya, ada siswa yang bawa checklist asesmen otentik. C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 1. Merancang asesmen, sudah kita lakukan. Yang kedua, tinggal menerapkan asesmen otentik tersebut. D. Refleksi keterampilan mengajar PJOK. Setelah mengimplementasikan pembelajaran, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada kedik sesuai dengan petunjuk berikut. Refleksinya Kak, silakan menggunakan refleksi dengan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what. What itu apa, so what itu apa yang Anda dapatkan, dan now what itu apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan what di depan. Tahap pertama tentang what, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Dikaitkan tentunya dengan pelajaran yang sudah dipelajari, modul 21 sampai 25, dari hari Senin sampai hari Kamis. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang Kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dan telah divideokan berkaitan dengan pembelajaran modul tersebut. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan now what, yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu konseptual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Kakak, pada hari ini tentunya banyak teori dan banyak pembelajaran pengulangan kata ya PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jika Kakak mengalami kebingungan, boleh raise hand langsung, karena ini tentang bagaimana memasukkan semacam penekanan bahwa Kakak harus apa dan bagaimana dalam aksi nyata tersebut. Jangan sampai kita ngambil video, mohon maaf, untuk kegiatan PKG kita satukan, karena memang ini konteksnya yang sama mengajar, tetapi dengan pengambilan view yang berbeda, backward design dan assessment otentik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Ini kita udah ngajar nih Kak, udah aksi nyata ya, udah aksi nyata refleksinya. Yang pertama, diulang kembali nih, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Misalnya nih ya, saya kasih gambaran yang sering muncul. Pada hari ini, saya menjalankan tatap maya yang hari ke-7 sebelum akhir. Udah tuh, tapi nggak dijelajahi. Apa penjelajahannya? Kami menjalankan proses tersebut pada pukul 19 malam, di saat kondisi tubuh sedang lelah, tetapi saya mengalami rasa penasaran yang lebih, sehingga harus standby. Nah, kira-kira gitulah. Jadi ada penjelasannya gitu ya. Jujur, nggak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Kakak juga harus nunjukin bagaimana Kakak memahami kenapa hal tersebut terjadi dan apa yang Kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jujurnya adalah, pada malam ini ternyata saya harus menjemput pacar. Itu kafat ya. Menjemput pacar gitu kan. Tetapi gitu kan, hal tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi antara saya dan rekan saya berkaitan dengan waktu. Tetapi saya tetap menghidupkan handphone dan menghidupkan kamera agar saya dapat memperoleh pengetahuan juga memperoleh pengalaman. Nah, kira-kira gitu tuh. Jujur ya, jangan mengada-ada, jangan melebay-lebaykan. Yang ketiga, bersikap selektif. Menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa tidak penting. Nah, maksudnya jangan sampai menjelaskan. Ketika dalam perjalanan, saya bertemu dengan pengemis, wah nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan dengan PJOK, nggak perlu, gitu, walaupun kejadian nyata.
Yang keempat tentunya lihat ke masa depan. Renungkan dulu apa yang terjadi dalam pengajaran yang sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG. Kalau saya baca, kakak sudah memiliki hal tersebut, sudah mengungkapkan hal tersebut. Hanya saja kurang spesifik. Misalnya, ke depan saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada didik. Nah, itu belum dijelasin tuh, Kak. Apa langkah-langkah Kakak? Misalnya kayak tadi, muncul tuh sedikit. Misalnya saya akan mencoba melakukan pemanasan dalam bentuk permainan. Nah, itu tuh ada aplikasinya, Kak, ya. Dan itu diketik, Kak. Itu hal yang penting. Jangan hanya globalnya saja. Rubriknya seperti ini, Kak. Rubrik penilaian. Ini sering muncul juga di LMS dan mungkin Kakak juga sudah membaca. Misalnya, saya akan menilai poin sangat baik jika Kakak bercerita tentang ini. Peserta mampu mendeskripsikan dengan pengajaran terkait aspek instruksional atau belajar kelas. Yang kedua, Kakak dapat deskripsikan situasi atau keadaan proses mengajar. Yang ketiga, Kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kalau Kakak ini muncul dalam keterangannya, dalam narasinya, 3 item ini, udah langsung poinnya 3. Misalnya begitu, Kak. So what? Dalam so what, Kakak mampu menjelaskan rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran. Ada yang aspek instruksional atau mengajar kelas. Muncul, misalnya, saya harus melakukan metode gaya komando karena ada satu nih. Rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajarnya karena siswa yang saya ajar dalam kondisi tidak tertib. 2 muncul, ada karenanya. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Mulai rusuh karena adanya ketidakmauan siswa bergabung antara perempuan dan laki-laki. Udah 3 muncul tuh, ya. Itu contohnya, Kak, ya. Bahwa itu berarti saya nilai 3 di atas dan 3 di bawah. Dan selanjutnya now what. Kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya. Ini sudah muncul, udah banyak yang muncul, udah aman ini. Kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya, sudah muncul. Yang belum muncul adalah kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Kadang-kadang kakak men-skipnya ini, gitu kan, atau tidak menjelaskan secara rinci. Ini tolong dijelaskan secara rinci supaya hasilnya pun lebih baik. Lini masa, timeline. Penyusunan aksi nyata setelah sesi persiapan aksi nyata. Setelah ini silakan kakak bikin RPP modul ajar tentang apa yang akan kakak lakukan. Yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kalau ini katakanlah nomor 1 ini di hari ini, kakak bisa videonya di hari besok, Sabtu. SD mungkin masih belajar ya, atau kalau libur ya sudah nggak apa-apa. Yang ketiga, unggah RPP. Ini bisa dilakukan, gitu kan, 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kita upload tanggal berapa sih ya? Bisa cek dulu ya. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Ini saya nilai, gitu kan. Yang terakhir, refleksi aksi nyata, tatap maya. Setelah 8 hari, penyusunan aksi nyata. Itu, Kak. Diskusi dan tanya jawab. Wah, udah beres nih, Kak. Baik, Kak. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kondisi teori ini, penekanan ini, yang diharapkan tidak ada yang, tidak ada yang miskonsepsi ketika membuat aksi nyata, karena ini adalah perdana, kakak adalah kelompok 1 dan gelombang 1, tentunya akan menjadi ikon dan contoh bagi keberhasilan program ini. Kenapa tadi ada 6 slide tentang teori yang isinya kecil-kecil, dan itu ada dalam modul, tapi diulang kembali pada hari ini tentunya mengharapkan bahwa kakak akan muncul pertanyaan atau gagasan atau kebingungan. Silakan Kak lakukan pada saat ini. Apa yang kakak tanyakan, boleh random juga nggak apa-apa. Silakan Kak, apakah ditanyakan? Boleh, boleh. Maju. Ya. Dalam pembuatan video pembelajarannya itu, apakah kita perlu Assalamualaikum dan menjelaskan ini dan mengabsen atau gimana? Apa langsung pada
anak-anak kita akan belajar gini aja gitu, apa dari mengabsen atau apa mulai dari intinya aja? Iya Kak, kemarin saya coba juga ngajar Kak ya, 30 menit cepat banget ya ternyata ya. Tapi waktu kemarin itu saya hanya, oke, Assalamualaikum ya, apa kabar semua, sehat? Jadi yang saya keluarkan adalah yang masuk dalam pembelajaran kita. Ada yang sakit? Sehat semua? Baik. Saya absen dulu ya. Ahmad, Dani, Rudi, udah cukup. 3 misalnya. Gitu ya. Hanya perwakilan saja. Materi kita minggu lalu apa? Materi kita minggu lalu senam. Oke, minggu ini sesuai janji saya adalah materinya tentang berenang. Baik. Kemarin sudah saya share dari WA, dari grup lah gitu tuh. Seperti langsung Kak. Jadi persepsi itu saya nilai cuma ada 8 menit. Itu udah kebanyakan tuh. Seperti itu. Jadi tetap mulai dari awal, dari doa, dari absen, hanya saja jangan semua diungkapin. Pun pembelajaran juga dipotong karena waktunya 30 menit. Itu paling Kak. 4 November ya Konova ya. 4 November berarti ini tanggal 25. Oke. Coba. Sedangkan besok kelas 1 lagi. Seperti itu ya. Ini tanggal 25 gimana cara share kalender ya? Oh, ini aja. Present something else. Window aja deh. Oke, ini kan kalender nih ya. Wih, oh ini sorry. Di tanggal 25. Oh, nggak bisa digedein. Tanggal 2. Kok gede banget ini. Kita jadi banyak nih. Jadi pusing. Iya, jangan window deh. Ada aja. Oh, Woi. Tanggal 25 berarti sekitar 1, 2. Oh, masih panjang Kak, seminggu lagi bener. Oke, berarti masuk yang ini. Saya tuh pengen cepet-cepet awal bulan kayaknya ya. Saya kira ini udah tinggal seminggu lagi loh. Saya kira besok tanggal 4. Senin itu tanggal 4. Senin depan itu. Yang ini. Ya Kak ya. Ini kan tanggal 25. Berarti kalau dalam tanggapan hari 25 tambah 8 sekitar 33. Benar nih Kak. Hari ini Kakak membuat modul tanggal 25 nih ya. Katakan tanggal 25 ini. Tanggal 25 membuat modul 26, 27 itu Sabtu dan Minggu, 28 Kakak bisa mengupload RPP atau modul ajar. 28, 29, 30, 31 itu Kakak bisa menyusun video ya. Bisa nyusun video dan melakukan video. Tanggal 1, 2, atau 3 upload RPP dan videonya. Tetapi jika masih belum di poin 2 ini belum selesai, Kakak masih punya waktu 1, 2, dan 3 untuk mencoba membuat video. Karena videonya itu nggak perlu nggak perlu apa tadi saya bilang itu aksesoris atau banyak aplikasi, itu cepat Kak uploadnya. Hanya saja kalau Kakak pakai handphone, pastikan masih sisa 2 giga Kak. Kalau nggak salah 30 menit itu sekitar 1 gigaan. Nah, kenapa 2 giga? Karena nanti kalau Kakak upload ke drive, dia akan menghabiskan setengah dari yang ada. Kalau 1 giga, berarti 1,5 giga gitu untuk diupload di drive. Itu Kak. Untuk lini masanya. Oke, Kak ada pertanyaan lain Kak? Kak, punten mau tanya. Mangga. Kalau pada saat pembuatan video, apakah peserta didik itu juga kelihatan mukanya gitu ya? Atau dari mana posisi pengambilannya, Kak?
Kalau kemarin saya mirip teman-teman sih, Kak Rudi juga sama, saya begitu, Kak Dani. Cuma saya nilai Kak teman-teman malah bagus-bagus. Teman-teman bagus-bagus. Saya melibatkan siswa, Kak. Aduh, saya nggak bisa, bukan pakai laptop ini ya, pakai laptop sebelah sih ya. Saya melibatkan siswa untuk ambil video. Yang pertama itu saya taruh videonya di tripod dan saya berkeliling. Kelemahannya adalah sound system nggak masuk, speaker nggak terlalu masuk. Saya teriak-teriak dan harus masuk ke dekat-dekat handphone. Yang kedua, saya melibatkan siswa untuk ambil video satu orang gitu kan. Dan saya di sini pakai semacam earphone yang besar itu karena lebih efektif, tapi saya taruh di leher gitu supaya suara saya masuk ke dalam earphone. Itu juga cukup efektif untuk suaranya, hanya saja kembali ketika video tersebut terlalu banyak bergerak, malah nggak bagus. Udah mending diem aja gitu, malah nggak bagus hasilnya. Kelihatan kaku, anak-anak kelihatan ngeliat kamera gitu, anak SMK padahal tuh preman. Tapi malah ngeliat kamera, apalagi yang anak kecil. Saya kira lebih bagus taruh aja deh kayaknya, taruh aja di satu tempat yang adem, terutama jangan yang panas. Kalau pakai kamera handphone, soalnya lebih cepat panas. Kalau saya gitu Kak Rudi. Oh, oke, siap, Kak. Iya, soalnya kalau peserta didik kelas rendah, ya yang seperti itu, Kak. Suka nyamperin kamera kan. Jadi sebenarnya sih secara adat aja sih sebenarnya ya. Jadi kita mengkondisikan semuanya. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Mungkin udah biasa juga ya. Kalau saya ngeliat status teman-teman ya kan, lagi-lagi ada kamera, lagi-lagi ada itu. Tapi kembali Kak, sekarang saya sering menggunakan kamera juga. Kayak hari ini, malam ini nih, saya nanti nyetel lagi nih, mungkin besok pagi nyetel lagi. Saya ngomongnya beribet nih gitu kan. Materi saya ada yang miss di sini gitu kan. Itu perbaikan buat kedepannya. Jadi akhirnya saya sering nyalain kamera di suatu tempat, tapi izin dulu. Oh iya, perlu dikasih tahu ke anak-anak bahwa anak-anak gitu kan, Bapak akan merekam kalian sebagai tugas Bapak untuk PKG PJOK yang akan disaksikan oleh banyak orang. Untuk itu, bagi kakak-kakak yang bagi teman-teman atau siswa yang tidak berkenan, boleh meninggalkan ruangan ini. Jika yang berkenan, bantu Bapak untuk berlaku sewajarnya. Nggak usah tertekan, nggak usah ada beban. Kamera ini adalah kamera biasa saja. Gitu kira-kira gitu. Izin dulu Kak, khawatir kita ingat materi yang inklusi itu jangan sampai kita mencederai atau melanggar hak yang mereka miliki. Itu. Betul, Kak. Kalau di Canova itu mungkin ada juga ya hak anak itu. Ada nggak? Soalnya saya pernah ke suatu sekolah, saya senang dengan pola ajarnya, lalu saya rekam kamera. Ternyata disamperin oleh guru dan petugas. Jadi Pak itu privacy gitu, nggak boleh. Oh ya udah saya hapusin. Sebenarnya saya capture bagaimana sekolah itu bagus tuh gitu. Sebenarnya itu tujuannya. Biasanya kita di awal sih Pak, biasanya pas ada penjelasan program, biasanya kita udah minta izin dulu sama orang tua. Kadang kan kita juga punya YouTube, setiap hari juga kita video atau foto. Biasanya kita minta persetujuan juga sama orang tua bahwa anak-anak nih akan masuk YouTube, akan masuk IG, akan masuk promosi juga, brosur atau segala macam. Biasanya kita udah minta izin dulu gitu. Kalau ada orang tua yang nggak ngizinin, ya nggak apa-apa. Nanti kan. Iya. Ganti yang lain ya. Ya. Ya tuh, bener Kak kayak gitu. Soalnya di sekolah juga ketika saya kan suka bikin video akhir-akhir ini. Suka dibilang, ih Pak Guru ngonten katanya gitu kan. Terus orang tua juga bilang, Pak itu kamera buat ngonten ya. Jadi kayak gimana ya? Jadi serba salah sebenarnya Kak. Anak-anak apalagi kritis banget anak TK juga sama gini. Bunda, kita tuh nggak boleh dikontenin gitu sampai ngomong. Oh, iya gitu? beneran. Iya. Beneran. Bunda, kita tuh nggak boleh dikontenin loh lagi belajar. Iya, Bunda ada tugas gini-gini, kita jelasin aja. Bunda tuh lagi ada tugas loh. Mau ngelihat pembelajaran kalian gitu aja sih. Dijelasin. Biasanya sebenarnya jadi penemuan baru juga tuh Kak Fasil. Ya.
Jadi kan anak-anak kan kebanyakan nonton HP, sekarang kan lihat apa megang HP itu bebas banget sih di orang tua saya liatin di SD itu ya. Jadi hal-hal semacam itu jadi dianggap, oh ini buat konten nih Pak Guru, ayolah ikutan gitu. Terkadang Pak, ada berinya, juga yang Pak. gangguin gitu. Iya. Ya wajar itu mah karena memang menurut dia hal baru mungkin. Hal baru mungkin. Kemudian bekas pemberian Mama di sini ada nggak? Kalau Kak Sidik sendiri, Kak Sidik. Bekas Oh ya, pemberian. Kak Sidik. Silakan Kak Sidik. Oke, Silakan Kak Sidik. sebenarnya pada senang sih. Kalau senang. Sebenarnya pada senang dibuatkan video. Senang, kita mancing TV mancing YouTube gitu. Senang, pada senang. Cuman kekurangannya itu kadang-kadang namanya beda anak ya, beda karakter, sehingga pada pada nggak fokus gitu Kak. Artinya ketika pembelajaran berlangsung seperti yang saya buat kemarin itu, ada yang sebenarnya ada orang hajatan segala macam, kayaknya mengganggu pemandangan gitu, jadinya buyar gitu. Kenapa? Hajatan di mana, Kak? Di sekolah. Kenapa? Waktu Iya di hajatan sekolah, lapangan di bawah dulu. Lapangan sekolah kan sedikit, artinya menggunakan lapangan volley punya masyarakat yang bertepatan dengan Muludan kemarin itu, akhirnya ya pamflet Muludan itu kelihatan semua gitu. Kemudian yang tugas sekarang ini karena unggah videonya itu di tanggal 4 atau di tanggal 2 itu ya. Kalau unggah video, ya kalau LMS itu unggah video tanggal 4 Kak. Berarti itu masih ada sisa waktu sekitar 2 minggu lagi. Karena kan tanggal 25 nih, hari Jumat hari ini. Jumat depan tanggal 1, nah hari Selasanya tanggal 4. Artinya kita semua memiliki waktu sampai Jumat depan untuk syuting gitu. Tapi untuk membuat RPP-nya ya dipastikan dari sekarang saja. Kakak bisa membuka atau bertanya di WA group supaya kita sama-sama baca, sama-sama gitu ya. Apa yang dan bagaimana RPP gitu. Itu Kak. Tapi tanggal 4 tuh kita serempak, jangan tanggal 4 deh, hari ini tanggal 4 hari Selasa. Hari Senin ya tanggal 4 ya. Ya tanggal 3 lah hari Minggu atau hari Sabtu kita unggah bersama-sama nih. Gitu. Atau hari Jumat. Ya. Hari Jumatnya nggak habis saling bisa saya cek dulu. Oh ada yang kurang, ada yang salah kan gitu, lebih enak. Oke, makasih. Siap, Kak Sidik. Serem amat tampilannya tuh kayak vampir, rumah vampir Kak Sidik. Keren itu. Cocok ada parangnya tuh belakang tuh, parang lagi. Mang lo pun bisa baik lah. Telur tua ngajar pada baik orang peserta didik ya. Olian baik fotonya korban. Bertanya dong. Silakan. Olian. Kalau modul ajarnya sesuai yang di sekolah aja ya Kak? Iya. Iya betul. Gimana Kak Nova, kesulitan karena PJOK-nya atau gimana maksudnya nih? Iya maksudnya kan kalau di TK kan kalau PJOK itu termasuknya ke dalam motorik kasar kan. Nah jadi setiap hari itu ya ada motorik halus, motorik kasar, kognitif kayak gitu, bahasa gitu. Itu kayak gitu aja atau dispesifikin motorik kasar saja? Tahu gimana? Oke. Saya juga mencoba memahami, mengerti gitu. Ya karena emang baru loh. Saya baru ketemu tingkat TK ya, tetapi yang sebenarnya TK itu lebih luas gitu. Artinya lebih luas, dia melakukan PJOK-nya terintegrasi terhadap pembelajaran yang lain kan gitu. Pertanyaan Kak Nova adalah, terus RPP modul ajarnya bagaimana gitu ya? Kalau kita mengacu kepada rubrik, nanti kakak terbentur adanya kekurangan dalam rubrik ya. Artinya gini,
Kalau di RPP TK mungkin tidak masuk kayak penilaian otentik, ada sesi penilaian kan, karena pembelajaran yang berlangsung adalah ya pembelajaran, penilaiannya tidak dalam bentuk checklist atau angka gitu ya. Tetapi di sini kan ada penilaian otentiknya Kak. Jadi mungkin Kakak boleh menspesifikasi selama 30 menit kaitan dengan motorik kasar dan halus tersebut menjadi sebuah pola pembelajaran. Kalau saya lihat video Kakak berkaitan dengan gerak kiri dan kanan ya, itu yang kemarin ada gambar video itu bisa kok Kak gitu dijadikan pola pembelajaran berkaitan dengan gerak motorik gitu ya. Gerak motorik yang Kakak harapkan apa? Tujuan akhirnya peserta didik dapat zigzag misalnya. Nah, udah itu aja, udah mantep tuh gitu kan. Pola pembelajaran geraknya apa, tahapannya apa, dimulai dari permainan dulu, seperti apa, dan endingnya adalah mereka zigzag dengan waktu yang ditentukan oleh Canova misalnya. Itu udah luar biasa, saya kira udah masuk. Oke. Makasih. Kalau di TK juga ada sih Kak penilaian kayak otentik, terus Oh gitu. rubrik itu ada. Malah kita ada 5 sih penilaian tuh. Oh, tapi dilakukan kayak pembelajaran Kak. Misalnya kan kalau yang teman-teman tuh lakukan kayak lembar penilaian, lalu Abel, Abi sama Abu lari zigzag ya, Prit gitu. Ada begitu nggak? Biasanya kita cuman note aja sih, biasanya kertas pegangan aja. Kita lihat siapa yang udah bisa zigzag misalnya, sama gitu juga nilai 3. Tapi sama dilakukan penilaian ya? Sama. Hanya saja tidak ada aba-aba seolah-olah mereka kompetisi gitu enggak kan ya? Enggak pakai peluit sih. Nah itu nggak apa-apa, udah include kok. Berarti udah masuk kok Pak sebenarnya Kak. Pak nanti refleksinya Kakak, saya menunggu tuh refleksi ending ya, penutupnya ya, penutup pembelajaran Kakak di TK tuh. 5 little finger. Nggak seperti itu pasti kan karena penutupnya. Saya penasaran. Iya. Saya senang tuh ngeliat video Kak Rudi, Kak Dani ya, Kak Sidik, keren tuh. Ada 8 orang yang waduh siap Kak. Pengennya saya tuh ada di sana gitu tuh, bukan untuk menyaksikan videonya gitu. Seru pasti. Lagi Kak, 4 menit lagi waktu kita. Saya punya utang kemarin sampai overtime banget, makanya sekarang 4 menit lagi kita tutup. Ada lagi Kak? Kak Dani aman Kak Dani? Durasi video tadi berapa menit Kak? 30 menit. Jangan lebih. 30 menit. Rentangnya 28 menit sampai 30 menit deh. Tapi kalau lebih itu kurang pas. Iya, siap. Jadi 28 udah ini. Sebagai gambaran, waktu itu saya udah mencoba merancang dan seperti biasa kalau udah ngajar mah jadi so asik ya kemarin tuh. Sehingga tiba-tiba di angka 29 saya baru closing. Wah udah tuh, buru-buru pas di 30. Ada ya Kak? Kak Anas aman? Kak Raup aman? Kak Jo aman? Sampai tidak bingung lagi? Aman. Aman, nggak pakai O. Kalau O tuh bahaya nih, omon-omon. Kak Ino, waduh Kak Ino ini. Lagi ngapel kan. Tenang Kak Dani, Arkas gak kemana-mana. Guru olahraga jadi bendahara bos. Awas parang. Aman. Nyusun Arkas. Arkas ini Arkas mah. Udah fokus dulu nih video pembelajaran. Nanti begitu kita video dia ditagih bendahara lagi. Selesaiin Kak Dani, tenang aja udah satset kita mah. Tuh Kak Anas juga sambilun. Kak Sidik sama Morino kan. Kak Dani kan habis dari Bandung itu. Oh iya ya. Minimal tape lah. Kemarin kemarin. Gak nyampe juwet. Baik Kak, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut kepada ini. Oke.
Diskusi saya kira sudah cukup. Saya anggap kakak sudah menguasai dan paham. Adapun jika ternyata tiba-tiba muncul pertanyaan di lain waktu setelah kita sesi tatap maya ini, boleh Kak langsung di grup saja supaya kita jawabannya untuk semua. Pada akhir sesi ini kakak yang pertama sudah merefleksikan koneksi antar materi dengan bantuan Kak Juh tadi, Kak Dani, Kak Rouf, Kak Rudi dan Kak Nova, ya, dan sudah memahami program aksi nyata. Semua kita sudah melakukan sesi tanya jawab. Tentunya kita tutup dengan ini dia, pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep, Cere. Jika ada yang kata yang salah, mohon bisa Cakep. Yang kedua, pergi ke Jakarta naik taksi. Betul. Cakep. Roti. Bersama grup PJOKA yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih kakak-kakak semua telah bersamai kita selama 2 JP ini. Tentunya banyak hal yang masih kakak bingungkan dan masih ragu. Jangan ragu, ini kali ke-6 saya mengungkapkan bahwa silakan perkaya dalam grup. Kakak boleh bertanya apapun berkaitan dengan apa yang kakak ingin tanyakan dan berkaitan dengan bagaimana membuat video aksi nyata yang sangat bermanfaat juga bermakna. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu seperti biasa kita foto bersama. Siap. 1. Kanova sudah? Kita mau pose. Oh, ya. Ujo. Apa? Belum siap. Gimana gini? Oh, gini. Lagi buka Oh kerudung. iya. 1, 2, 3. Curang keroyokan Kanova. Aduh, ampun deh. Aduh nih. Keganggu ya, mohon maaf ya deh ya. Aduh, keganggu nih. Baik Kak, boleh meninggalkan ruangan dan sekali lagi terima kasih, tetap berkolaborasi dan tetap optimis. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep calon kepala sekolah Kak Fasil. Wih. Tenang masih saya record ini, stop recording dulu. Oke.